Hari Minggu 29 Juni dini hari bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi baru menyelesaikan masa tahanan dari Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Tapi kebebasan itu tidak lama, ia langsung ditahan lagi oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Kok bisa baru menghirup udara bebas langsung ditahan lagi? Bagaimana kasusnya? Dan apa yang mau ditunjukkan KPK atas hal ini? Kita bahas ya. Penangkapan kedua ini merupakan bagian dari pengembangan kasus korupsi di MA yang sebelumnya menjerat Nur Hadi. Kali ini ia dijerat dengan perkara baru, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan Nur Hadi. Aset-aset tersebut mencakup lahan kelapa sawit, apartemen, dan rumah sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan TPPU yang kembali menjeratnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penyitaan dilakukan untuk melacak dan mengembalikan uang hasil korupsi ke kas negara. Penggunaan pasal TPPU menjadi strategi KPK untuk memaksimalkan pemulihan aset. Hal ini mengingat setelah vonis kasus suap dan gratifikasi Nur Hadi sebelumnya, tuntutan uang pengganti 83,9 miliar rupiah tidak dikabulkan. Di kasus pertama, Nur Hadi ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 16 Desember 2019 terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah. Ia pun divonis 6 tahun penjara. Kasus tersebut terungkap setelah KPK mengembangkan perkara bekas Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution yang ditangkap pada April 2016. Nur Hadi melalui menantunya Reski Herbiono diduga menerima suap 33,1 miliar rupiah dari PT Multicon Indrajaya Terminal dan gratifikasi sebesar 12,9 miliar rupiah untuk mengurus perkara perdata di tingkat pengadilan pertama maupun pengadilan tinggi hingga MA dalam tahun yang berbeda, yakni sekitar 2015 hingga 2016. Nah, penangkapan dan pemrosesan kasus Nur Hadi saat itu diapresiasi publik. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani mengatakan, penangkapan Nur Hadi menjadi momen penting dalam sejarah peradilan di Indonesia. Sebagai orang nomor 2 di MA, Nur Hadi sangat berperan dalam proses promosi dan mutasi hakim, serta penanganan perkara. Penangkapan kali kedua ini pun bisa jadi komitmen berkelanjutan dalam memproses tuntas perkara korupsi dan mafia peradilan. Sahabat Kompas, kita nanti kelanjutan kasus kedua Nur Hadi yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang. Seberapa jauh peran Nur Hadi dalam TPPU dan adakah pihak lain yang bakal terseret?